Jadi misalnya saya ada masalah gitu kan, terus saya belum mendapat solusi. Nah, kita tenang, kita diem. Kebanyakan manusia itu gopoh atau terburu atau tidak tenang saat menghadapi suatu masalah. Kebanyakan dia tidak pernah langsung dia diam dan tenang gitu. Diam dan tenang itu sebenarnya otak kita juga sedang bergerak dan dia tidak akan mungkin diam. Dan akan ada banyak solusi yang sebenarnya muncul dari diri kita dan pengalaman masa lalu, bukan di kehidupan sekarang sebenarnya. Kehidupan sekarang iya, kehidupan yang lalu sudah miliaran kali iya, itu nanti timbul di situ suatu, oh saya nek ini berarti kudung ini, kalau seperti ini berarti harus seperti ini. Terus ingatlah bahwa para suci tidak diam, mereka juga memberikan solusi buat makhluk yang dia mau pedulikan olehnya gitu. Misalnya saya, para suci memberikan petunjuk begitu. Demikian juga kalian semua. Kalau kita punya, ini bahasanya anak-anak muda ya, kita mau manja sama para suci. Para suci memanjakan kita. Kalau dalam tanda kutip bahasa umum, kalau kita manja dengan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa memberikan lebih dari apa yang kita mau. Tetapi jangan kita terus meminta-minta itu loh. Tidak boleh sebenarnya. Tidak usah minta. Mereka semua tahu kebutuhan kita. Kita ini berbakti saja. Berbakti itu kan menimbulkan kebaikan. Makanya ada istilah di Nusantara ini, berbakti kepada kedua orang tua. Kata-kata itu kan sudah kita dengar sejak kecil ya. Di pelajaran apa saja. Pelajaran pendidikan moral Pancasila dulu namanya PMP. Wis gak ono saiki, tidak ada. Kemudian jadi PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Terus dan banyak hal seperti itu. Oke. Kita tahu sejarah. Nggak usah sejarah dunia terlalu luas ya. Kita tahu sejarah negara kita Indonesia. Perubahan-perubahan dari era kerajaan menuju era-era baru, dari imperialisme yang baru, dari agama-agama yang muncul belakangan juga, dan juga menjadi perubahan kepercayaan dari kepercayaan lama ke kepercayaan yang baru juga. Kan setiap daripada kepercayaan lama dan yang baru ini kan memiliki suatu tata cara yang baru mereka itu. Terus kemudian padahal sesungguhnya di dalam ajaran-ajaran yang sudah ada di bumi, agama-agama yang ada di bumi, hal-hal seperti meditasi itu masih ada sebenarnya. Tetapi karena itu dianggap nanti kamu akan sama dengan agama yang sebelumnya, kamu jangan melakukan ini. Kemudian timbullah doktrin kata-kata itu dosa. Kamu kok ngerti nek itu dosa? Sing ngandani kowe sapa? Kamu kok tahu itu dosa? Yang ngasih tahu kamu itu siapa? Kadang seperti itu loh, doktrinitas itu ada jiwa influence yang seolah-olah dia jahat tapi dia ingin menginfluence. Tapi ya bagaimana ya, seperti itu. Jadi kenapa kok tidak diajarkan gitu kan? Mestinya kan kalau sesuatu yang baik diestafetkan dong. Akibatnya timbul apa dari hal-hal yang lama ke yang baru ini? Timbul istilah kepaten obor. Kepaten obor itu ya sesuatu yang baik yang sudah terputus, di tengah-tengahnya ini kosong, akhirnya keturunan berikutnya nggak ngerti apa-apa. Makanya kenapa buyut-buyut kita, canggah-canggah kita, kakek nenek kita, tiap kali cucunya tanya, kasihkan dong ilmunya ke saya. Oh, gak perlu. Enggak kok, ini enggak penting gitu. Padahal itu penting sebenarnya. Artinya bahwa kakek nenek kita, buyut dan canggah kita, atau kalau dalam bahasa Chinese itu bobo kungkung kita, itu kakek nenek ya. Kalau buyut itu mak cokung co kayak gitu. Itu tidak mau mewariskan karena dia tahu nanti ke depan itu cucunya gimana. Gitu. Kasihan kalau cucunya tahu ini pun takut dia dibully. Kamu ini kok nyeleneh ya? Wah, tak ajak main basket nggak mau, malah meditasi. Tak ajak nongkrong di pantai kita minum kelapa muda begitu ya. Kamu malah naik ke gua meditasi. Kamu ini aneh, freak begitu loh. Artinya memang begini. Itu bukan freak ya.
saat meditasi itu ada saatnya. Saat kamu bertamasya ada saatnya. Jadi kan gitu loh. Jadi pintar-pintarnya kita menyampaikan ke mereka. Ya apa kalau kita jalan-jalan ke gunung atau ke pantai misalnya, atau ke mall. Kalau anak-anak sekarang begitu, nonton bioskop hari apa gitu kan, hari Minggu gitu kan. Atau kalau bioskop hari Senin sampai Kamis biar harganya murah. Ini jangan bilang gitu, nanti bioskopnya rugi. Jadi lebih dari kalian jalan-jalan dengan teman-temannya, ya kalian melakukan healing meditasi sendiri di waktu yang tepat. Makanya Sang Buddha juga menyampaikan bahwa lakukan segala sesuatu itu di saat yang tepat, karena itu baik buat kamu gitu loh. Sebenarnya baik untuk kitanya. Jadi mungkin saat yang tepat misalnya tidurnya tiap hari baru tengah malam. Jadi jelang tengah malam meditasi aja dulu. Atau bangun tidur meditasi, itu juga baik. Jadi meditasi itu manfaatnya banyak. Orang-orang yang susah tidur atau bahasanya insomnia, kalau dia melakukan meditasi terus lakukan, orang insomnia itu pasti banyak pikiran. Enggak sih, aku enggak banyak pikiran. Tidak mungkin. Kalau dia tidak banyak pikiran, suruh dia meditasi pasti gelisah. Biar dia itu, kita sampaikan buat teman-teman semua yang mendengar ini yang mengalami insomnia, coba kalian saat meditasi, khususnya yang muda yang belum ada gangguan pegelino ya, kalian harus tegak seperti ini, nikmati. Kalian tenang aja, pikiran kalian ke sana kemari, biarin saja. Itu saat nanti suatu waktu yang tidak lama kalian akan tenang dengan sendirinya. Rasa lelah itu bisa yang tadinya kamu tidak rasakan, padahal sedang lelah tubuhmu. Saking kamu ini tidak tenang sampai tubuhnya lelah, sampai nggak kerasa seolah-olah. Itu akan mulai nyaman, mulai tenang. Akhirnya nanti terbawa untuk ingin tidur. Dan mimpi-mimpinya bukan mimpi-mimpi yang membuat jantung berdebar. Misalnya mimpi dikejar anjing, dikejar serigala, ya kan? Mimpi dikejar hantu. Tidak seperti itu, nanti akan tenang. Bahkan bisa tidak mimpi, bisa mimpi yang mendapat petunjuk, atau mimpi-mimpi yang bahagia, kesukaannya dia apa gitu kan. Bangun tidur, dimana kita dari gelombang yang sangat tenang, atau orang istilah sekarang gelombang tidur itu kan gelombang delta. Bangun tidur itu gelombangnya alfa, kan masih tenang. Lakukan meditasi. Apakah bangun tidur kita sudah mulai mendengar mau melek gitu terus langsung duduk meditasi? Tidak harus. Sadar kita masih miring ke kanan misalnya, masih gulingan, ya udah nikmati saja meditasi sambil seperti itu. Jadi meditasi itu dengan berbagai hal itu bisa gerakannya. Makanya juga melihat usia. Orang-orang yang udah sepuh, udah tua-tua, umurnya udah 90 tahun misalnya, masih semangat untuk meditasi. Ya dia duduk senyamannya bagaimana, sandaran, kakinya lurus, boleh. Lawang di dalam kesadaran yang kita ini beraktivitas itu juga disebut meditasi kok. Jalan itu meditasi. Kita beraktivitas kerja itu meditasi. Nyetir motor itu meditasi. Kalau kamu tidak fokus, meditasi itu kan butuh fokus. Gimana motornya? Nanti kalau sampai masuk ke parit, nyetir mobil demikian. Saat kalian harus menempelkan kartu tol di jalan tol itu membutuhkan fokus loh. Kelihatannya simple begitu. Kalau sarafnya ada gangguan tidak mungkin bisa. Itu meditasi juga. Oke, baik. Oke, kalau meditasi kok muncul bayangan-bayangan itu terus diabaikan atau bagaimana? Jadi bayangan-bayangan itu kan tentunya di dalam pikiran kita. Tetap kondisinya tenang saja, biarkan saja. Bahkan kita akan ingat banyak hal. Ini lagi-lagi anak muda ya, karena memang lagi banyak anak muda yang suka meditasi. Ingat mantannya dan masih mencintai dia. Jarno, biarkan saja. Jadi ingat masalah, bahkan sesuatu yang indah. Ingat masa-masa saat buyutnya masih hidup, terus menjadi timbul seperti mau menangis. Jangan terlalu dalam di sana. Jadi itu memang memori yang berputar di dalam pikiran kita. Tenangkan saja. Nanti dia akan berada sendiri di titik nol. Kalau bahasanya orang sekarang di titik suwung. Makanya kalau ngomong suwung itu nggak boleh sembarang. Suwung sing piye sik.
Suwung itu oke. Gitu loh. Suwung maksudnya suwung titik nol atau di alam suwung. Malah alam suwung itu kalau dari konsep Buddhis harus dihindari. Karena itu alam ke-31 tidak ada. Jadi kalau lahir di alam ke-31 itu kalian tidak bisa mendengar dharma, tidak bisa belajar hukum alam, itu cuma alam rasa. Kamu lahir di sana, ngelihat gak iso, ambekan yo gak ono, bicara pun tidak ada, mendengar juga tidak ada. Gitu. Jadi kamu ya seperti piye? Seperti tidur nggak sadar begitu. Itu, maka itu. Jadi biarkan saja, maka meditasi saja. Nanti 15-20 menit nanti akan hilang sendiri itu. Itu pengalaman saya seperti itu. Kemudian teman-teman yang mencoba juga akhirnya seperti itu. Wah, coba betul, ingat, wah ini waktunya pembayaran rekening kartu kredit dan sebagainya itu engkau sik, biarin saja sudah. Dia mengganggu seolah-olah, tapi itu nggak ganggu, kita salah mengerti terhadap diri pikiran kita. Itu memori yang lagi on semua. Maka berbahagialah kalian yang hobi meditasi. Kalau akhirnya memiliki pikiran yang tajam, memperkuat memori. Tapi ingat, harus manage emosi. Memorinya ingat. Terus ada 10 orang yang punya utang uang ke saya belum bayar. Oh yo, itu teman-teman saya. Tak tagihnya dia. Jangan gitu juga. Ya nagihnya dengan cara yang baik. Iya toh. Kalian juga begitu. Kalau punya utang pun ini yang dengar ya. Kamu berani ngutang harus berani bayar toh. Kasihan itu loh yang berutangi. Kalau orang mampu nggak apa-apa. Kalau orang susah, kalian membuat karma buruk. Nanti kehidupan berikutnya kamu lebih susah dari temenmu yang susah itu. Ini bukan ngeden-ngeden, ini hukum alam. Begitu loh. Oke, baik. Oke, di saat meditasi yang dengan waktu yang mungkin karena masih adaptasi ya, masih awal-awal belajar meditasi, terus punggungnya linu, punggungnya itu terasa linu, terus apa? Coba khususnya anak-anak muda lagi, diam, nikmati saja. Itu nanti hilang semua. Mungkin di situ ada sumbatan darah. Meditasi itu juga memperlancar peredaran darah loh. Makanya kenapa harus mengatur nafas dengan setenang-tenangnya. Ada yang menggunakan nafas santai, keluar masuk seperti biasa. Ada yang pernafasan segitiga, ada tarik nafas, terus ditahan sejenak 3 detik sampai 5 detik, terus dihembuskan pelan. Jangan terus, oh aku bisa tahan sampai 30 detik, padahal biasanya nggak pernah. Menahan nafas yang terlalu lama itu bisa pendarahan jantung. Itu tidak boleh. Makanya salah satu perguruan bela diri di Indonesia yang saya nggak bisa sebut namanya, cuman simbolnya ada warna putihnya. Nah, itu dilarang kan? Itu karena tahan nafasnya terlalu lama. Pernah ada tim medis dites kan dia sama Persatuan Pencaksilat Indonesia, itu namanya apa? Itu timbul pendarahan. Sejak saat itu tidak diperkenankan sudah. Karena dia kan konsep-konsepnya harus disampaikan kepada timnya Persatuan Pencaksilat Indonesia itu, perguruanmu ini itu terus bagaimana tata caranya, terus dites kan dia seperti itu. Makanya kan seperti itu. Jadi kalau saya kesemutan, nah pasti kalau itu kakinya geringgingan gitu bahasa Jawanya ya, kesemutan itu karena belum biasa. Terus kalau belum biasa terus nggak dilatih terus, ya harus dilatih terus. Nanti lama-lama udah biasa. Kalau sudah sering meditasi, ketagihan loh. Semakin ketagihan, semakin jiwa ilmuannya muncul, semakin banyak mengerti banyak hal di alam semesta. Kita ini adalah miniaturnya alam semesta. Apa-apa yang terjadi di diri kita, sesungguhnya ada sesuatu di alam kita. Kita ini seperti diberikan sinyal. Jadi bahasa di dalam saudara-saudara kita umat Hindu, kita ini adalah buana alit. Nah itu buana agung. Nah tapi itu bisa menjadi bahasa umum. Artinya kita adalah miniatur daripada alam semesta. Bukan berarti terus perut kita mules, oh itu gunungnya mau meletus gitu ya, enggak gitu. itu berarti dia sudah berhalusinasi. Tetapi dia yang betul-betul melatih spiritual dan dia mengerti gejala alam. Setiap gejala alam apa itu salah satu tubuh kita merasa ini, dan dia nggak ngawur akhirnya. Demikian. Anak muda itu kan gampang stres.
Sejak kapan anak muda gampang stres? Sejak manusia pertama di bumi, anak muda gampang stres. Ini adalah faktor hormonal anak-anak. Jadi terus, oh iya, menjadi anak muda tidak boleh gampang stres. Kowe iki ngajari kok ngono gitu loh, kasihan toh. Mengajari seolah-olah apakah stres itu mudah untuk tiba-tiba dihilangkan. Itulah dirimu yang berbicara. Anak-anak kalian, anak-anak muda ini nggak boleh gampang stres ya. Padahal nggak lama dia juga stres, nggak bisa mengendalikan. Sama saja. Jadi kenapa anak-anak muda stres? Karena hormonalnya dia yang begitu aktifnya. Maka sangat baik anak-anak muda itu untuk healing meditasi. Dan anak-anak muda itu kadang-kadang jarang mau sendirian meditasi. Bikin acara seminar meditasi bersama. Akhirnya mereka antara satu dan yang lain seolah-olah pengen saling pamer. Aku lebih kuat dari kamu, aku bisa lebih lama meditasinya dari kamu. Jadi saling memotivasi, itu baik. Makanya kalau punya sahabat-sahabat sendiri di kampus, di university ya misalnya, terus di SMA atau di SMP, kalau teman-teman yang di bawah SMA jangan terlalu dipaksa, karena kan kadang-kadang memang seolah-olah belum wayahe. Tapi kalau mereka punya penasaran ya nggak apa-apa, ajak mereka berlatih meditasi. Kalau di negara-negara Buddhis seperti di Thailand, seperti di Myanmar, seperti di Nepal, Bhutan dan sebagainya, Sri Lanka, itu mereka dari kecil-kecil sudah diajak meditasi. Di Tibet misalnya, di Taiwan itu ada sekolah Buddhis namanya Dharma Drum. Itu anak-anak calon-calon biksu Indonesia yang laki maupun perempuan banyak disekolahkan di Dharma Drum Taiwan sana. Terus gak apa-apa bikin kelompok. Misalnya kita bertiga, yuk tiap hari kita jalan-jalan ke gunung, kita di bawah pohon pinus yang sangat dingin, kita meditasi, kita sangu, kita bawa karpet sendiri, berempat, berlima, terserah. Terus sugesti-sugesti negatif tidak perlu dipikirkan. Kayak misalnya, jangan ganjil ya jumlahnya, nanti hilang satu. Kita kalau ke gunung harus genap misalnya. Tidak. Nah ini masuknya adalah pada timbulnya afirmasi dari pikiran. Nah hati-hati. Jadi katakanlah sebelum berangkat kemanapun tujuan kita, mau berangkat kerja, mau berangkat ke toko, mau sekolah, bahkan mau pulang dari tujuan kita menuju tempat kita stay, rumah kita, kemanapun saya pergi selalu selamat. Pikirkan itu sehingga terafirmasi, sehingga terjadi gitu. Jadi kita sebenarnya bisa menciptakan segala keadaan. Hebat dong manusia itu. Makanya kok nggak ada yang sadar kalau manusia hebat. Eman-eman kalian tuh. Ayo kita harus melatih untuk selalu positive thinking, atau di dalam bahasa saudara-saudara muslim kita husnudzon. Husnudzon itu positive thinking. Banyak teman-teman muda muslim kita kan taunya kata suudon aja. Husnudzon apa gak tahu. Lah saya Buddhis husnudzon aja tahu. Ayo kita belajar semua. Artinya di setiap ajaran-ajaran itu ada hal yang positif. Kalau kita terus fanatik, akhirnya jadi konservatif, akhirnya semau-maunya, atau dalam bahasa Jawa sak penake udele dhewe. Terus artinya untuk menguntungkan kelompokmu sendiri. Terus kamu mau menjadikan dunia ini seperti pandanganmu. Nah, sedangkan kita sudah beraneka ragam, bahkan ada pesan dari Kanjeng Nabi Muhammad itu bahwa perbedaan adalah rahmat dari Gustimu, gitu kan. Perbedaan adalah rahmat dari Tuhanmu. Tapi untuk hal yang positif ya, dalam tanda kutip ini. Sahabat saya Gus Kiai banyak, sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama, Wahidiyah, LDII, semuanya. Semua apa? Semuanya manusia. Kalian itu sama-sama manusia toh, ngapain kok saling ini? Kecuali yang kita hadapi adalah demit, nah itu beda lagi urusannya. Oke. Meditasi adalah baik. Meditasi itu adalah untuk manusia. Sudah. Ini ada kisah menarik. Di zaman Sang Buddha dulu, ada sesosok yang bukan manusia pingin menjadi biksu. Kemudian dia membo-membo atau berwujud menjadi manusia, saking dia punya tujuan utama pingin menjadi biksu. Kemudian Sang Buddhanya ini sudah tahu, Siddhartha Gautama Buddha yang ke-28 sudah tahu kalau dia bukan manusia. Terus para biksu-biksu itu nggak ngerti. Terus dia ini akhirnya
untuk menjadi calon biksu itu ada beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang seolah-olah pertanyaan terakhir, padahal itu yang paling utama adalah, apakah kamu bangsa manusia? Sumpah menjadi biksu itu akan ada satu pertanyaan itu nanti. Karena yang bisa menjadi biksu atau pertapa untuk di bumi ini manusia, untuk yang biksu ya, atau bante, seperti itu panggilnya. Jadi akhirnya dia merasa sungkan, wujudnya asli dia muncul menjadi naga. Dia ini naga. Naganya baik gitu loh, aku pengen hidup suci gitu nih. Akhirnya diberi pengertian lah si naga ini bahwa hingga saatnya nanti kamu akan bisa bereinkarnasi menjadi manusia, tapi karmamu menjadi naga ini harus diselesaikan dulu. Makanya itu bersyukurlah kita manusia ini, kita bisa bebas bermeditasi. Apakah ada di setiap agama? Ada, yaitu saat kita menyatukan diri terhadap Tuhan dalam konsep agama umum, yaitulah meditasi sebenarnya sudah. Saat umat Buddha, saat saya bermeditasi untuk menyatukan diri dengan alam jagat ini, itu juga tentunya meditasi, sama saja. Nah, apa istilahnya gampangnya? Yang paling umum nih, kita menyadari Nusantara kita mayoritas adalah umat Islam. Ya, kalian melakukan iktikaf. Iktikaf itu kan meditasi, menyebut asma Allah, baik dari Asmaul Husna, baik daripada sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan banyak jenis-jenis sholawat saya tahu loh. Itu terus banyak hal yang bisa kalian lakukan yang positif. Dan meditasi pada intinya, nah ini adalah menenangkan diri setenang-tenangnya sehingga tidak membaca apapun. Betul-betul kita mengontrol pikiran kita dengan baik, karena kita akan mengalami banyak kejadian-kejadian di sana nanti. Dan di situ berbagai macam hal yang muncul pasti di dalam pikiran kita adalah semua karma kita yang kita pernah perbuat di kehidupan masa lalu, itu sudah pasti. Kalau awalnya baru memori-memori kejadian sehari-hari, di luar nanti itu lebih mundur lagi, itu kita akan tahu semua. Dan bahkan kita akan tahu future yang tidak terlalu jauh. Terus nggak usah bangga-bangga lah jadi orang indigo. Nggak usah dipamer-pamerkan gitu loh. Petunjukmu ini kalau kamu sampaikan kepada orang lain, kamu harus memberikan solusi. Misalnya kemarin sore, ini hari apa? Minggu, tanggal 12. Tanggal 12. Kemarin sore tanggal 11 Maret. Ya, kok pas hari Super Semar. Kok Gunung Merapi itu meletus di Yogyakarta. Lah itu, akan ada gunung meletus nanti di Yogyakarta, luar biasa letusannya misalnya. Terus kamu cuman bicara tok, kamu tidak mau nolong mereka yang di situ kesulitan dan menderita. Kamu cuman bisa ngomong gitu, terus powermu itu terus kamu keluarin. Kamu arahkan anginnya, anak-anak indigo arahkan anginnya ke laut biar tidak kena warga. Kamu tinggikan asapnya sampai ke atas awan dulu, terus kamu buang ke laut biar tidak kena warga. Kayak gitu. Kalian kalau punya indigo jangan cuma asal bicara. Kekuatanmu, powermu satukan. Makanya teman-teman indigo kalau bisa bersatu, teman-teman spiritual yang positif bersatu, jadi bisa juga dia berharap hal-hal yang baik untuk Nusantara. Jadi bencana itu, bencana itu timbul juga karena perbuatan manusia. Tapi sesungguhnya alam semesta ini meremajakan diri. Gunung meletus, tanah yang bergeser, ya toh, tanah yang ambles. Bumi kita itu ingin meremajakan diri sesungguhnya. Gitu. Ibarat bumi kita itu adalah tubuh kita juga sama. Kalau habis sakit demam terus akhirnya kalau sudah makan berkeringat dingin sembuh. Keringatnya udah banyak sembuh kayak gitu. Berarti yang beraktivitas saat itu adalah saudara api kita.